Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Fityan Aunillah dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Selasa 2 Agustus 2022. Dalam Forestry Investment Dialogues yang diadakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan, isu perdagangan karbon merupakan tema yang sangat besar sehingga perlu dibahas lintas kementerian maupun lintas komisi di DPR RI. Wakil Ketua DPR RI mendorong isu perdagangan karbon atau carbon trade dibahas secara intensif dan mendalam agar target Indonesia net zero emission atau nol emisi karbon gas CO2 hingga 29% pada tahun 2030 dapat terwujud. Dalam Forestry Investment Dialogue yang diadakan di Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan isu perdagangan karbon merupakan tema besar. Oleh karenanya, perlu dibahas lintas kementerian maupun lintas komisi di parlemen. Tapi untuk hutan ini juga harus ada. Apa yang harus kita lakukan? Karena ini akan bisa memberikan dampak yang luar biasa. Kalau bisa kita konsepkan, bisa kita buat satu desain, ya, atau ekosistem yang baru, ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Bukan hanya hutannya saja, tapi ada kesejahteraan rakyat, kita bisa menangani masalah krisis pangan dan juga bisa mendorong investasi sektor lainnya. Dan ini yang menurut saya mesti kita bahas secara bersama-sama. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Ahmadi mengatakan, kerjasama kehutanan antara Indonesia dan Jepang meningkat tiap tahunnya dalam penurunan karbon di dunia. Sehingga diskusi kali ini untuk memperkenalkan Volu kepada komunitas Jepang dan di antara kita bersama itu, diskusi ini memang sangat penting karena komitmen penurunan CO untuk Indonesia itu fokusnya di penurunan di bidang kehutanan itu. Dari Tokyo, Jepang, Nur Fuati TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan mengapresiasi adanya masyarakat yang mengajukan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ke Mahkamah Konstitusi. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi adanya masyarakat yang mengajukan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam proses uji materi Undang-Undang Perdagangan, pemohon mengujikan Pasal 29 Ayat 1 terkait penyimpanan barang kebutuhan pokok dalam jumlah dan waktu tertentu saat terjadi kelangkaan atau gejolak harga. Ditemui di ruang Badan Keahlian Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan menyampaikan adanya pengajuan uji materi yang diajukan Muhammad Hasan Basri kepada Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk demokrasi deliberatif, di mana legitimasi hukum didapat dari diskursus pada dinamika masyarakat bersifat bebas tanpa adanya tekanan pihak lain. Ini bagian daripada demokrasi deliberatif. Artinya rakyat mengingatkan kita semua agar kegiatan penyimpangan dalam bentuk penyimpanan dan penimbunan di saat kelangkaan bahan sembako ini memang harus menjadi perhatian yang serius. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perdagangan sudah mengakomodir itu semua. Namun pemohon meminta kalau bisa nggak usahlah kalimat atau redaksi, diksi dan jumlah dan waktu tertentu. Setiap bentuk penyimpanan, setiap bentuk penimbunan di saat kelangkaan itu nggak boleh. Ini maunya pemohon. Tapi kami berikhtiar bahwa pasal 29 ayat 1 itu sangat konstitusional. Tidak hanya sangat konstitusional, pasal tersebut itu justru memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian atas ketersediaannya bahan baku. Sidang lanjutan digelar Mahkamah Konstitusi pada Senin 1 Agustus lalu. Agenda sidang lanjutan ini antara lain mendengarkan keterangan dari DPR RI serta keterangan ahli pemohon.
Oki Zulendra dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Untuk mencegah terulangnya kasus perundungan atau bullying dan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA mengeluarkan rekomendasi untuk mengawal regulasi perlindungan anak hingga tingkat daerah. Untuk mencegah terulangnya kasus bullying dan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA mengeluarkan rekomendasi untuk mengawal regulasi perlindungan anak hingga di tingkat daerah. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sajili menyayangkan tingginya kasus pelecehan dan bullying terhadap anak di lingkungan pendidikan maupun sosial. Menurutnya, guru maupun orang tua harus bisa mengedukasi anak didik tentang bahayanya bullying atau intimidasi kepada teman sebaya. Kita tahu bahwa Kementerian PPA ini merupakan kementerian yang tugasnya hanya memberikan rekomendasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tentu tergantung dari masing-masing kementerian terkait. Misalnya kan kalau soal pendidikan ya tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Nah karena itu yang terpenting Kementerian PPA adalah bagaimana memastikan membuat satu rekomendasi terhadap kebijakan regulasi yang betul-betul bisa melindungi anak dari segala bentuk bully, ancaman, intimidasi, pemaksaan kehendak dan lain-lain yang bisa merugikan atau menghambat tumbuh kembang anak secara normal. Gitu. Termasuk juga diantaranya pemerintah daerah perlu misalnya membuat kota layak anak. Ya. Komisi 8 DPR RI berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Kementerian PPA dalam memberikan pendampingan kepada anak yang memiliki masalah pergaulan sosial, sehingga kejadian bullying yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa tidak terulang. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemberian label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua dinilai kurang tepat. Pemerintah didorong untuk mengedepankan proses hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan gangguan keamanan atau tindak pidana di tanah Papua. Laporannya saat lagi, tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, kelompok kriminal bersenjata atau KKB tidak henti-hentinya menebar teror. Terakhir, KKB pimpinan Egyanus Kogoya melancarkan serangan ke wilayah di Kabupaten Nduga, Papua. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menembak belasan warga sipil di kampung-kampung Nagolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu, 16 Juli 2022. Tercatat 11 warga meninggal dunia, termasuk tokoh agama. Pembantaian KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Nduga ini menambah panjang daftar korban pembantaian KKB. Sebelumnya, Polda Papua mencatat dalam kurun 6 bulan atau dari Januari hingga Juni 2022, KKB di Papua makin beringas. Selama semester pertama 2022 dilaporkan sebanyak 44 kasus gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB di Papua. Dari 44 kasus tersebut, 20 orang dilaporkan tewas dan dari pihak KKB 4 orang tewas. Sebanyak 44 kasus gangguan KKB itu terdiri dari aksi penembakan, kontak tembak, penganiayaan, pembakaran dan perampasan senjata api. Sementara itu, 20 orang yang tewas di tangan KKB terdiri dari warga sipil, anggota TNI, dan anggota Polri. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menekankan untuk menangani permasalahan KKB Papua, pemerintah seharusnya menerapkan pendekatan penegakan hukum untuk menghindari isu separatisme Papua dari Indonesia yang sering dibahas di media internasional dan untuk menindak KKB menggunakan undang-undang terorisme. Bahwa persoalan keamanan yang ada di Papua, maka rezim pemerintahan ini pendekatannya adalah pendekatan penegakan hukum, bukan pendekatan militer. Ya, nah, kenapa? Karena memang undang-undang terorisme, meskipun undang-undang terorisme kita, meskipun sering dikritisi, itu adalah undang-undang yang berbasis penegakan hukum untuk menyelesaikan. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI lainnya, Dev Akbarsah, menyampaikan salah satu penyebab timbulnya KKB di Papua karena adanya ketidakmerataan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pemekaran dan mengesahkan daerah otoritas baru di Papua untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia dan mendapatkan porsi pembangunan yang sama dan merata. Ada forum untuk pelayanan dari pemerintah dan juga tempat untuk menyuarakan aspirasi politiknya ataupun juga pandangannya di daerah masing-masing. Itulah kenapa dibentuknya DOP dan juga bukan hanya untuk meredam gerakan-gerakan Papua Merdeka, tapi juga lebih kepada untuk membangun masyarakat Papua yang lebih modern ke depan. Anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto menilai aksi yang dilakukan KKB Papua sudah tergolong tindakan terorisme, sehingga pemerintah beserta aparat keamanan mesti serius menangani persoalan tersebut. Didik menambahkan, pendekatan persuasif dan diplomasi yang telah dilakukan selama ini memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan KKB Papua. Namun, tindakan tegas dari pemerintah juga perlu dilakukan agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan akibat kekejaman KKB. Jadi keprihatinan bersama, dan tentu saya berharap pemerintah termasuk di dalamnya, aparat hukum maupun aparat keamanan harus serius menangani ini. Perbuatan atau kejahatan ini tidak bisa ditolerir. Ini kejahatan yang sangat serius. Silahkan negara terus mengupayakan upaya diplomasi, namun tindakan tegas juga harus dijalankan.
Jangan memberikan toleransi terhadap KKB ini dengan dalih apapun. Upaya diplomasi jalan, penindakan tegas jalan, upaya hukum harus dijalankan agar semuanya juga merasa terlindungi. Didik berharap pemerintah menjadikan kasus penyerangan KKB ini sebagai agenda prioritas untuk diselesaikan. Menurutnya, pemerintah wajib memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat di tanah Papua. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Di era serba digital seperti saat ini, Indonesia membutuhkan aturan hukum untuk melindungi data dan privasi masyarakat. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, dalam rapat paripurna ke-27 masa persidangan 5 tahun sidang 2001-2022 lalu, DPR RI sepakat memutuskan meminta waktu tambahan untuk membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Apa urgensi undang-undang ini bagi perlindungan masyarakat Indonesia di tengah maraknya industri digital seperti saat ini? Berikut ini wawancara langsung rekan kami Alfat dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Niko Siahaan soal RUU Data Pribadi. Diskusi forum legislasi terkait dengan RUU PDP. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Niko Siahaan, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, Bapak Niko, sebenarnya Pak untuk saat ini, untuk era sekarang saat ini Pak, itu sebenarnya urgensi dari RUU PDP itu seperti apa Pak? Oke, baik. Kalau kita bicara mengenai pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah satu, ini melindungi hak warga negara seperti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri digital. Industri yang terjadi sekarang yang dalam digital, kalau perlindungan data terpenuhi, itu masyarakat menjadi lebih percaya lagi sehingga industri digital akan berjalan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini adalah pengaturan mengenai pergerakan data antar negara. Ya, ini kita artinya ini bagian dari internationalism kita. Negara-negara tersebut sudah menganut perlindungan data pribadi dan kemudian sudah mempunyai undang-undangnya. Mereka menghargai data-data tersebut dan mau
bertransaksi istilahnya ya, atau bekerja sama atau melakukan transfer data antar negara dengan negara-negara juga yang melindungi data pribadi masyarakatnya. Nah, ini juga perlu karena kita adalah negara yang masih belum. Jadi gimana kita mau bertransaksi dengan atau melakukan transaksi atau melakukan transfer data antar negara kalau kita tidak adequate namanya gitu, tidak punya aturan hukum yang sama kuat dengan negara tujuan kita. Itu adalah beberapa alasan kenapa kita harus segera menyelesaikan atau urgensi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pak, terkait tadi Bapak juga membahas terkait dengan Indonesia sebagai tuan rumah G20 dan pada agenda tersebut juga membahas terkait transfer data tersebut, Pak. Betul. Nah, sampai saat ini sebenarnya progresnya RUU PDP ini sudah sampai mana, Pak? Ya, kami akan segera duduk karena kemarin waktu mau kita dalami perwakilan pemerintah dalam hal ini Pak Menteri Menkominfo masih ada di Davos. Kita menunggu. Dia sudah pulang, harapannya kita bisa duduk lagi dan diskusi mengenai badan apa. Sekali lagi nggak bisa berdiri satu di ujung kanan, satu di ujung kiri. Yang satu maunya hanya di bawah Kominfo, yang satu kita hanya maunya badan independen. Kita bisa ketemu di tengah dan berharap ada turun tangan Pak Presiden untuk menentukan. Karena ini G20 sudah di depan mata, kemudian aturan prolegnas juga sudah ada di depan mata. Jadi kalau tidak selesai Juni ini, kita harus mulai lagi dari nol. Kalau kita mulai dari nol, saya nggak yakin itu akan selesai pada waktunya sebelum G20. Berarti targetnya Juni besok, Pak ya? Targetnya harus selesai Juni besok. Baik, Pak. Gitu. Terakhir dari saya, Pak, harapan dari nanti jika memang RUU PDP ini disahkan untuk masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Beberapa perwakilan dari industri dan komunitas itu sudah bicara secara bersama-sama ya dengan kita bahwa mereka berharap sekali dan tetapi di sisi lain mereka juga berharap bahwa pasal-pasalnya itu pun tetap berpihak ke beberapa isu ya seperti isu UMKM ya, jangan sampai nanti undang-undang ini menghambat pergerakan UMKM di Indonesia. Dan kemudian unsur personal. Jadi kalaupun nanti ada misalnya aturan yang mengatur tidak spesifik mengatur terhadap otoriter atau orang yang menjadi operatornya gitu ya. Jadi ntar orang nggak ada yang mau jadi operator kalau nanti hanya dia yang dikenakan sanksi nanti ya kan, nanti kalau bocor sedikit dia yang penjara atau dia yang dikena sanksi administrasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin dibicarakan oleh industri supaya ini cepat selesai dan kalau selesai mereka juga senang. Nah, karena bisa melakukan transaksi atau transfer data antar negara seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lainnya gitu. Terima kasih Bapak Niko Siahaan atas waktunya. Sekian pemirsa laporan dari saya langsung dari Media Center DPR RI. Terima kasih telah menyaksikan TVR Parlemen. Sampai jumpa. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Elisa Purba. Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, dan mari kita bahas apa saja yang menjadi headline dari media online pada hari ini. Yang pertama mengenai terkait ditemukannya berkarung beras bantuan sosial yang terkubur di sebidang lapangan di Kota Depok. Dapat kita saksikan bersama pemirsa, ada beberapa media online nasional yang menyoroti terkait dengan viralnya pemberitaan tentang temuan sembako bansos Presiden yang membusuk dan dikubur di daerah Depok, Jawa Barat, mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk tanggapan sejumlah anggota DPR RI. Di sini ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili meminta agar Kementerian Sosial atau Kemensos segera melakukan investigasi internal di kementerian tersebut. Aceh Hasan meminta agar dilakukan investigasi forensik atas barang-barang yang ditimbun. Investigasi forensik di sini disebutkan untuk bertujuan mengetahui secara pasti beras bansos itu milik instansi mana dan siapa yang bertanggung jawab dalam pendistribusiannya. Di sini juga disebutkan pemirsa, pelaku yang menimbun bantuan sosial tersebut juga harus segera ditelusuri. Aceh juga mendesak kepada pihak penegak hukum untuk mengungkapkan motif di balik kasus tersebut. Sementara itu ada anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Maman Imanul Haq, mendesak aparat kepolisian segera turun tangan mengusut tuntas masalah ini. Apabila ditemukan ada pelanggaran pidana dalam kasus tersebut, Maman meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Sebab paket sembako itu diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang terhimpit pandemi COVID-19. Di sini Maman menyebutkan bahwa Komisi 8 bisa saja memanggil Kementerian Sosial, vendor, distributor, serta pihak yang terkait guna meminta penjelasan serta tanggung jawab dalam kasus penguburan bansos Presiden tersebut. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa terkait dari DPR yang minta Polri menelusuri mafia rekrutmen PMI ilegal yang menyebabkan warga negara Indonesia disekap di Kamboja. Dapat kita saksikan bersama di layar kaca beberapa sorotan dari media online. DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera membebaskan dan memulangkan 60 warga negara Indonesia atau WNI yang diduga disekap di Kamboja. Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufidayati mengatakan 60 WNI yang berharap menjadi pekerja migran di Indonesia atau PMI harus segera dipulangkan karena ada dugaan mafia rekrutmen PMI non-prosedural untuk bekerja di perusahaan investigasi maupun teknologi informasi di Kamboja. Kurniasi mengimbau semua pihak hati-hati agar tidak terjebak dan tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan jalur non-prosedural. Ada anggota Komisi 9 DPR RI pemirsa Irma Suryani Caniago juga menuntut kasus tersebut agar menjadi perhatian pemerintah dan mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah anggaran pelindung PMI. Di sini Irma menilai anggaran untuk perlindungan PMI saat ini masih sedikit, hanya sekitar 300 miliar rupiah. Dan selain itu menurut Irma, pemerintah tidak hanya harus memberikan perlindungan kepada PMI saja, tapi juga harus menutup lubang-lubang penempatan PMI ilegal. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai ditemukannya bantuan sosial yang terkubur di sebidang lapangan di Kota Depok. Juga mengenai anggota DPR yang minta Polri menelusuri mafia rekrutmen pekerja migran ilegal yang menyebabkan WNI disekap di Kamboja. Kembali ke rekan Fitian. Baik, terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fitian Aunillah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.